Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Rabbal Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, rahmatnya yang berlimpah pada bulan Ramadan ini, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalankan segala perintahnya. Kemudian selawat dan salam mari kita selalu aturkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, baiklah pada malam hari ini malam ke-20. Berarti malam besok itu 10 malam terakhir. Jadi saya akan membahas tentang meraih Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Itu terdiri dari dua kata, Lailatul dan Qadar. Lail itu malam, Qadar itu artinya mulia, agung. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Qadar itu, apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung tahun itu 83 tahun. Artinya barang siapa beramal pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia mendapatkan amalan senilai 83 tahun. Ya, barangkali melebihi umur kita. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kan cuma 63 tahun. Jadi andaikan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Lailatul Qadar ini hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman. Ya. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad itu kan singkat-singkat. Nabi saja 63 tahun. Ya kan? Nabi saja 63 tahun. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Nabi Adam itu umurnya 2000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi kalau zaman Nabi Nuh itu meninggal orang 400 tahun itu mati muda, tahu? Zaman Nabi Nuh itu. Sehingga memang mereka punya banyak waktu untuk beramal, untuk bertaubat, untuk beribadah. Berbeda dengan kita. Kita umat Nabi Muhammad itu 63 tahun itu kalau mengikut Nabi, lebih daripada itu berarti bonus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kemudian kapan Lailatul Qadar itu datang? Para ulama sepakat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, jikalau engkau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir untuk waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tetapi menurut Imam Al-Ghazali ini seorang imam sufi, beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa dilihat awal Ramadan. Beliau mengatakan begini, kalau Ramadan itu dimulai di malam Ahad atau malam Rabu, maka Lailatul Qadar itu
jatuh pada 29 Ramadan kata beliau. Kemudian kalau Ramadan itu dimulai pada malam Senin, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Jika tanggal hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu jatuh kepada malam 25 Ramadan. Kita puasa kan malam Kamis. Tetapi wallahu alam. Karena kan justru kata sahabat, menurut sahabat itu justru sering mendapatkan di malam 27 Ramadan. Jadi makanya kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar ini, kita gunakan waktu 10 terakhir ini. Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan itu, maka beliau beriktikaf di masjid. Beliau kencangkan ikat pinggang, bentang sajadah, solat, berzikir, membaca Al-Quran, sampai bengkak kaki Nabi itu, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini gitu. Karena Lailatul Qadar ini hanya sekali setahun, dan belum tentu kita setiap tahun dapat. Dan barangkali Lailatul Qadar tahun ini, barangkali ini Ramadan kita terakhir. Kita nggak bisa pastikan bahwa tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, mari kita sama-sama niatkan dalam hati kita. Ya, niatkan dalam hati kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kemudian selanjutnya bagaimana lagi cara mendapatkan Lailatul Qadar itu? Menurut Imam Syafi'i, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, pertama, jangan kita tinggalkan sholat Isya berjamaah selama 10 hari Ramadan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i berdasarkan hadisnya, bahwa barang siapa sholat Isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan setengah malam. Kemudian jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan dia sholat sepanjang malam. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, barang siapa sholat Isya berjamaah dan subuh berjamaah di malam 10 terakhir, dan kebetulan Lailatul Qadar turun, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian apa tanda-tandanya? Waktunya singkat, saya singkat saja. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun. Pertama, malam Lailatul Qadar itu malamnya sangat tenang sekali. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada angin, tenang. Dan tidak ada bintang jatuh. Jadi pernah dulu peneliti di 10 malam terakhir, mereka perhatikan. Dan memang ada satu malam di 10 terakhir itu tidak ada bintang jatuh. Kalau kita lihat malam kan ada bintang jatuh gitu kan. Kalau kita melihatnya di situ, pernah diteliti. Memang ternyata malam Lailatul Qadar itu tidak ada, dan terbukti tidak ada bintang jatuh. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Kemudian keesokan hari setelah Lailatul Qadar itu, maka hari terlihat cerah, tetapi matahari tidak terlihat, putih saja, putih. Karena kata ulama itu malaikat itu naik sehingga tertutup matahari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kamu muliakan, kemudian Lailatul Qadar itu jam berapa turunnya? Lailatul Qadar itu turun ketika maghrib dan berakhir ketika fajar, ketika salat subuh. Dan barang siapa beribadah pada saat itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka dari itu, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, salat Isya berjamaah jangan kita tinggalkan, salat subuh berjamaah jangan kita tinggalkan. Kita perbanyak istighfar, kita banyak zikir, kita banyak bersedekah, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak salat malam. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mari kita niatkan dalam hati bahwa kita insya Allah diberikan Lailatul Qadar. Karena barangkali mana tahu ini malam terakhir kita bertemu Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan,
Jikalau saya punya hilaf dan salah, saya mohon dimaafkan. Akhir kalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.